Teman-teman pecinta bonsai, apa kabar? Selamat datang di channel Bonsai Pulma KBB bersama saya Bowo. Teman-teman, seperti biasa di channel ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menekuni hobi bonsai. Semua tentang bonsai akan saya bagikan kepada teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah wiring. Seperti apa pembahasannya akan saya sampaikan kepada teman-teman. Simak dan ikutin terus video ini. Teman-teman, ini adalah kawat wiring. Tentunya sudah nggak asing lagi bagi teman-teman. Meskipun pemula, saya juga seorang pemula. Meskipun pemula, kawat wiring ini sudah menjadi alat yang lazim dalam perbonsaian. Kemudian mewiring itu juga sudah menjadi suatu hal yang lazim juga, yang wajar, karena proses yang harus kita jalani dalam membentuk sebuah bonsai. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula nggak perlu ragu dan bingung dalam menggunakan kawat ini, karena kawat ini hanyalah sebagai alat, kemudian mewiring adalah sebagai proses. Bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana prosesnya, itu nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting hasilnya. Kenapa yang penting hasilnya? Karena kawat ini cuma sebagai alat, nanti juga kalau sudah selesai sesuai yang kita inginkan, percabangan yang kita bentuk sudah terbentuk dengan sesuai yang kita inginkan, pasti kita lepas. Jadi yang penting adalah hasilnya. Memang dengan cara yang benar itu akan mempercepat pertumbuhannya, kemudian bentukannya lebih maksimal, itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan terlalu dipikirkan teman-teman kalau masih pemula. Yang penting teman-teman bentuk sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Teman-teman membentuk percabangannya sesuai yang teman-teman inginkan, itu sudah cukup. Jadi nanti setelah itu baru dilepas. Meskipun batang dengan kawatnya perbedaannya jauh, teman-teman bisa merangkap kawat ini. Jadi nggak harus ngikutin prosedur yang terlalu baku dengan cabang yang ukuran sekian, kawatnya harus sekian. Itu memang bagus, cuman kalau teman-teman nggak ada, apalagi teman-teman masih pemula, gunakan yang ada dulu, nggak masalah. Yang penting bisa terbentuk sesuai keinginan teman-teman. Itu tips dari saya sebagai seorang pemula kepada teman-teman. Nah, karena saya tadi sudah sampaikan ini adalah alat, kemudian mewiring adalah sebuah proses. Tentunya pasti dalam proses itu ada finishnya, ada proses selesainya. Kapan kita selesai mewiring, kemudian bahan bonsai itu nggak perlu diwiring lagi sampai ke titik di mana, akan saya sampaikan kepada teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, untuk teman-teman yang baru masuk channel saya, baru melihat video ini, bisa di subscribe dulu agar teman-teman berlangganan channel saya, tahu update terbaru video yang akan saya bagikan nanti. Di channel ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menekuni hobi bonsai. Step by stepnya akan saya bagikan kepada teman-teman. Meskipun saya pemula, teman-teman juga bisa mempertimbangkan sendiri apa yang saya sampaikan. Jika memang bermanfaat, teman-teman bisa gunakan. Oke, akan saya lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Teman-teman, di sebelah saya ini bonsai serut yang saya rawat dan saya tanam kurang dari 2 tahun. Saya rawat dari dongkelan. Untuk dongkelannya di foto ini. Dan ini untuk hasil sampai saat ini yang saya rawat kurang dari 2 tahun. Bonsai serut ini sudah nggak saya wiring lagi. Untuk saat ini akan saya tunjukkan dan akan saya sampaikan penjelasannya kepada teman-teman kenapa nggak saya wiring lagi. Teman-teman, akan saya jelaskan. Jadi sampai kapan atau sampai tahapan mana kita selesai mewiring, kita nggak perlu mewiring lagi. Jadi akan saya tunjukkan untuk detailnya. Nah, yang bawah ini adalah batang utama teman-teman, kemudian yang ini adalah cabang. Jadi saya ulang lagi, ini batang, ini cabang. Dari cabang sini kemudian tumbuh anak cabang. Ini anak cabangnya yang ke atas ini teman-teman. Ya, yang ini adalah anak cabang ke atas
Kemudian dari anak cabang ini tumbuh ranting. Sampai di ranting sini teman-teman bisa memotongnya tanpa harus mewiring. Kalau mau mewiring juga oke, bisa. Kemudian dari ranting ke anak ranting, nah yang tumbuh kecil ini anak ranting. Sampai anak ranting ini teman-teman sudah nggak perlu mewiring lagi, tinggal proses cutting saja, tinggal digunting saja. Jadi sampai seperti ini teman-teman, di proses seperti ini teman-teman sudah nggak perlu mewiring lagi, teman-teman tinggal menggunakan gunting aja di cutting untuk memperimbun, nggak perlu diwiring lagi. Kalau teman-teman mau wiring untuk mengarahkan anak cabang atau percabangan yang belum rapi, mungkin itu masih oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk pembentukan secara umum, secara besarnya, garis besarnya dengan wiring itu sudah selesai. Kemudian setelah tinggal di cutting seperti ini teman-teman, yang harus kita seleksi, yang harus kita cutting yang mana juga akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman tinggal menyeleksi. Yang pertama, tunas yang tumbuh di titik yang tidak diinginkan seperti ini. Ini tumbuhnya dalam sini, ini nggak bagus, jadi langsung dibuang. Kemudian yang tumbuh di dalam, tunas-tunas yang tumbuh di dalam seperti ini teman-teman. Ini yang tumbuh di dalam seperti ini juga nggak bagus, buang. Nah, setelah menyeleksi yang nggak dibutuhkan, proses selanjutnya tinggal proses perimbunan anak ranting, cucu rantingnya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri dari bahan ini. Bentuknya seperti payung, segitiga ke bawah atau belum. Kalau memang belum seperti ini bisa dipotong. Bekas potongannya akan tumbuh lagi, rimbun, membentuk anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya. Nanti semakin rimbun, semakin banyak, akan semakin bagus. Dan saat proses cutting, teman-teman juga harus melihat juga di area seperti ini. Contohnya, ini areanya kosong, ini harus rimbun juga. Ini bisa ditarik dari sini, ini harus dilos kalau mengisi di sini, atau mengambil dari sini, ini dilos, tarik ke sini, atau dari sini, ini dilos, tarik ke sini. Ini misalnya belum terlalu rimbun di area sini, jadi ini harus ada yang dilos untuk menutup area sini. Teman-teman, untuk pembahasan dari saya rasa cukup sampai seperti ini dulu. Tunggu next video yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sesama pemula. Saya juga seorang pemula. Jika ada salah tutur kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Atau informasi yang saya sampaikan kurang akurat atau salah, saya juga mohon maaf. Untuk teman-teman yang lebih ahli, bisa dikoreksi, ditulis di kolom komentar kalau memang apa yang saya sampaikan kurang tepat. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, bisa di subscribe agar teman-teman berlangganan channel saya, tahu update terbaru video yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Akhir dari video ini, saya ucapkan terima kasih. Maju selalu, bangsa Indonesia.